Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A8. Halo, perkenalkan aku Anastasia. Halo, kenalin. Aku Raya. Halo, perkenalkan nama saya Kintan Kirana Nasibu. Halo, perkenalkan nama saya Uray Adi Amanda Putra. Akan mengenai deteksi dan operasi kemungkinan menggunakan USG pada sapi dan kambing. Kita masuk ke materi deteksi dan operasi kemungkinan menggunakan USG. Kita harus tahu dulu nih, bagian-bagian dari USG itu ada apa aja sih? Pertama ada monitor, yang kedua ada probe, dan yang terakhir ada gel USG. Kemudian untuk USG pada kambing itu melakukan metode transabdominal, di mana USG dilakukan pada belakang ambing hingga ke selangkangan, dan tidak dilakukan melalui perektal untuk meminimalisir trauma atau rasa sakit pada kambing. Jadi USG dengan transabdominal ini disarankan pada 30-40 hari, yang mana jika dilakukan pada di bawah 28 hari, posisi uterus masih di dalam pinggul dan belum turun pada abdomen. Jadi kelebihan dari metode metode USG untuk deteksi kehamilan pada kambing itu bisa mengetahui lebih cepat kehamilan, positif kehamilan pada kambing, dan juga USG membantu dalam mengetahui masalah di dalam rahim. Oke, jadi langkah pertama itu kita menyiapkan dan men-setting mesin USG. Kemudian kita isi data-data hewan yang akan kita deteksi kehamilan. Oke. Sebelum melakukan USG itu dipastikan pada bagian yang akan USG itu bulunya dicukur sehingga pancaran gelombang USG yang dihasilkan oleh probe itu mencapai maksimal untuk mendapatkan interpretasi yang lebih maksimal. Kemudian juga pada bagian probe tidak lupa kita beri gel sehingga membantu pemantulan gelombang USG. Kemudian deteksi kehamilan pada kambing menggunakan USG itu dilihat dari bentukan anechoid atau gambaran hitam pada layar USG. Gambaran hitam ini merupakan vesicle embryonik, yaitu tempat perkembangan rahim, dan juga jika terdapat bentukan embrio pada vesicle embryonik USG ini. Dan juga janin akan terlihat dengan bentukan tulang vertebrae dan terdapat gerakan. Berikut interpretasi untuk gambarnya. Ini merupakan gambar dari vesicle embryonik menggunakan USG. Kemudian ini merupakan gambaran dari embrio atau fetus dari janin kambing. Hari ini kita mau memeriksa 3 atau 4 ekor ya. USG ini adalah USG yang biasa DP10 FET namanya ya, yang biasa digunakan dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan organ, jaringan, kelainan-kelainan yang ada di tubuhnya si kambing. Karet, ini peralatan clipper ya, dibuat nyukur supaya jelas. Pemeriksaan hari ini itu transabdominal, jadi melalui dinding perut, masukkan ke dalam anus, tapi dari dekat ambing
menuju ke selangkangan. Jadi sama sekali tidak menyebabkan trauma atau rasa sakit pada kambing yang kita USG. Nah, transabdominal itu disarankan minimal 40 hari. Tapi meskipun begitu, usia 28 hari, 30 hari sudah bisa dilakukan. Kopi mau jatuh kan? Anak bejo apa cucu bejo ini? Anak. Mau ini? Inem. Mantap. Meteng iki. Yang sana siapa namanya? Pada pemeriksaan USG di sapi, ada sedikit perbedaan dengan pemeriksaan USG di kambing. Pada sapi pemeriksaan USG dilakukan melalui rektal. Jadi, prop itu dimasukkan ke dalam rektal sapi. Untuk alat-alat yang dibutuhkan itu ada gloves untuk melakukan palpasi rektal, dan juga portable USG. Jadi pertama, feses yang ada di dalam rektal sapi itu dibersihkan sehingga nanti pada saat dilakukan pemeriksaan menggunakan USG, imaging yang dihasilkan hasilnya lebih baik, dan juga agar sinyal yang ditampilkan oleh transducer bisa menjangkau bagian organ yang ingin dilihat di sapi lebih baik. Lalu setelah itu, prop dimasukkan ke rektal sapi. Lalu dilakukan interpretasi gambar yang muncul pada layar di portable USG. Pada saat melakukan pemeriksaan USG, hal pertama yang harus dicari adalah vesika urinarianya. Jika sudah, maka dapat dilanjutkan ke organ yang ingin diperiksa. Hari ini kita akan melaksanakan pemeriksaan kebuntingan sapi. Ini sapi. Dan pemeriksaan dengan USG seperti biasa. Kita pasang dulu peralatan kita, dan kemudian kita juga menggunakan alat. Nah, ini alat yang kita gunakan yaitu portable USG. Nah, ini monitornya, dan kemudian ini adalah propnya. Kita tetap harus membersihkan dulu feses-feses yang tertinggal untuk mempermudah, karena dengan penginderaan dengan USG kita menggunakan prop itu sebisa mungkin tidak ada feses yang menghalangi. Karena nanti di layar ketika dicitrakan itu akan gelap sehingga susah untuk melihat keadaan dari uterusnya. Ini tetap dimasukkan ke ke rektumnya, bukan ke vulvanya, tapi ke rektumnya. Dengan USG kita cobakan. Nah, ini yang terlihat, ini adalah vesika urinaria. Jadi kalau untuk dengan USG pertama yang kita temui itu adalah rongga berwarna hitam. Nah, ini vesika urinaria. Jadi kalau sapi ini kosong, yang sudah di IB 3 bulan yang lalu, berarti kondisi sekarang kosong. Nah, itu untuk pemeriksaan kebuntingan dengan USG. Keuntungannya itu kita bisa memastikan mulai dari keadaan realnya, real time, kemudian juga kita bisa melihat keadaan dari ovariumnya, kemudian dari keadaan uterusnya. Kayak tadi kalau kita lihat uterusnya sebelah kiri ada sedikit peradangan sepertinya, itu endometriosis ringan. Nanti bisa diobati dengan dispul, dan kemudian dari kondisi ovarium tidak apa-apa. Artinya tadi tetap ada siklus folikelnya, dan kemudian ada tadi CL yang sudah lisis. Nah, terima kasih dan tetap tonton Jendela Peternakan. Singkat yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk pada sapi ini itu pemeriksaan USG-nya itu tetap menggunakan USG, namun yang membedakan adalah USG-nya itu dimasukkan ke dalam rektum sapi ini. Sedangkan kalau misalnya kambing sendiri itu dia tidak perlu dimasukkan. Kemudian untuk propnya sendiri itu dapat melalui transabdominalnya di sini. Sehingga yang membedakan dari USG sapi dan kambing itu adalah prop yang digunakan pada sapi itu dimasukkan ke bagian rektumnya, sedangkan untuk kambing itu hanya melalui transabdominalnya, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam rektumnya juga. Nah, selain itu kalau untuk sapi itu deteksi kebuntingannya itu dapat juga dengan
palpasi rektal menggunakan tangan, sedangkan kalau misalnya kambing itu tidak bisa. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Sekian pemaparan materi terkait USG pada kambing dan sapi untuk pemeriksaan deteksi kepentingan dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.